Tiga, dalam Smart Business Map, langkah ketiga adalah operational profitability. Kita akan membahas bagaimana meningkatkan penghasilan, meningkatkan produktivitas operasional, dan menjaga hubungan baik dengan partner bisnis kita. Ya, adik-adik, kenapa sih kita harus selalu belajar? Karena 100.000 yang kita investasikan di kepala kita, insya Allah akan kembali ribuan kali lipat, bahkan jutaan kali lipat di rekening kita. Insya Allah. Bismillah. Saat ini jika jenengan masih berprofesi sebagai pekerja, nggak apa-apa. Itu langkah awal nggih. Sebisa mungkin nanti jika jenengan semua jadi entrepreneur ya. Entrepreneur itu harus bisa membuat keputusan yang cepat adik-adik. Saat ada beberapa pilihan di depan kita. Jangan terlalu lama di persimpangan jalan. Karena di depan kita masih banyak keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Bagaimana kalau keputusan itu salah? Adik-adik, seorang entrepreneur itu harus bisa membuat keputusan dengan cepat, bukan keputusan yang tepat saja. Tidak apa-apa kita membuat keputusan yang salah, nanti kita perbaiki sambil jalan. Dulu saya di saat mulai membangun bisnis, saya seringkali gagal dan ditipu orang. Seiring dengan berjalannya waktu, saya bisa merasakan orang mana yang bisa dipercaya dan apa bisnis yang prospek dan cuan. Itu semua karena memang karena kita sering buat keputusan yang salah dan akhirnya kita bisa bertahan hingga detik ini dengan keputusan yang cepat walaupun masih sering melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Baik, lanjut nggih. Yang pertama, how do you increase your revenue? Kita semua tahu bahwa bisnis tanpa adanya cash flow akan mati. Ya, tanpa ada dana tunai, bisnis kita akan mati. Sedangkan cash flow yang baik didapatkan dari penjualan produk. Pertanyaan pertama, bagaimana kita meningkatkan penghasilan kita? Dua, apakah ya dengan menambah pembelian ke pelanggan yang sudah ada? Apakah dengan menambah pembelian ke pelanggan yang sudah ada? Atau memperbesar pasar sehingga semakin banyak orang yang paham tentang produk kita? Horizontal ya dengan memperlebar pasar ya, vertikal dengan meningkatkan pembelian pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, how do you manage your cost? Seringkali untuk meningkatkan penghasilan bukanlah dengan menggenjot budgeting marketing, tetapi melakukan efisiensi dalam operasional. Kita bisa mulai dengan cek satu persatu item dengan biaya yang paling besar, melakukan forecasting secara cermat sehingga meminimalisir stok yang menumpuk, negosiasi pembayaran dengan supplier, dan investasi teknologi sehingga meningkatkan produktivitas kita. Ada fixed cost dan variable cost ya yang harus kita cross check ya. Yang ketiga, how do you manage your core resource? Setiap bisnis pasti memiliki sumber daya eksternal yang menunjang keberlangsungan bisnis. Umumnya kita memerlukan supplier atau vendor dalam hal produksi. Apakah hal khusus yang kita lakukan terhadap mereka sehingga mereka tetap nyaman berbisnis dengan kita? Yang keempat, how do you develop your team? Tanpa adanya SDM yang kompeten dan budaya perusahaan yang baik, mustahil bisnis akan berjalan lancar. Tidak hanya kesejahteraan yang perlu kita tingkatkan menjadi rumah yang nyaman untuk bertumbuh juga perlu dipikirkan. Adik-adik, budaya perusahaan kita adalah jalan ninja kita. Saya pernah tulis itu. Culture itu personal, adik-adik. Tergantung ownernya, budaya atau culture itu personal ya. Tidak bisa asal kopas. Justru alangkah baiknya asli diri kita yang dijadikan dasar membentuk budaya perusahaan kita. Dengan kata lain, budaya Anda adalah intimately you. Pertama, cara kerja kita selama ini yang sudah terbukti berjalan dengan baik. Coba copy ke tim kita. Dua, mindset yang selama ini kita pakai sebaiknya dijelaskan, dijadikan aturan main ataupun SOP. Kalau kita sebagai owner ya. Ketiga, kebiasaan kita menghasilkan cuan atau keuntungan harus menjadi kebiasaan tim.
Kalau itu jalan semua adik-adik, maka yang terjadi you make more of yours in team. Baik. Coba kita terapkan Smart Business Map kita, SBM ini, pada bisnis skincare. Sehingga ada gambaran untuk mendiagnosis bisnis kita sendiri. Ini misalkan ya ini, bisnis skincare. Pertama, how do you sell your product? Analisisnya apa? Direct selling melalui medsos ya, website, dan marketplace. Terus, menawarkan peluang reseller kepada pelanggan yang loyal. Jadi mereka yang loyal menggunakan produk kita, mungkin bisa kita rekrut menjadi reseller kita. Dua, why do people cost you ya? Analisisnya di tahap awal menargetkan khusus vegetarian misalkan. Kemudian membuat elemen branding khusus vegetarian, melakukan iklan di media sosial ya. Mungkin ini kan pilihannya orang-orang yang vegetarian. Ini kan saya ngambil contoh aja ya. Nanti bisa diaplikasikan ke bisnis Anda apapun. Yang ketiga, who has the problem? Analisisnya, misalkan bangsa Indonesia, wilayah di segmennya wanita, usia 23 sampai 35 tahun, penghasilan minimal 5 juta per bulan, atau karyawan startup, perusahaan multinasional, BUMN, dan ibu rumah tangga. Terus vegetarian ya, terbiasa belanja online. Yang keempat, how do you manage your cost? Analisisnya, melakukan forecasting dengan cermat, riset secara mendalam tentang supplier, meminimalisir pengeluaran yang tidak diperlukan. Yang kelima, how do you manage your core resource? Analisisnya, pertama, melakukan pembayaran tepat waktu. Dua, menjalin komunikasi yang jujur. Tiga, memberi hadiah ketika ada event tertentu. Yang nomor enam, how do you develop your team? Analisisnya dengan memberikan bonus ketika mereka tembus target ya. Dua, menjalin komunikasi dengan jujur. Tiga, melakukan in-house training. Yang ketujuh, what is the solution? Analisisnya membuat formulasi skincare dengan bahan dasar tumbuhan. Menyusun produk berdasarkan jenis kulit dan problemnya. Ketiga, menetapkan harga yang rasional. Yang kedelapan, how do you keep your customer? Pertama, membuat membership dengan diskon yang menarik. Dua, menawarkan bonus menarik ketika launching produk baru. Adik-adik, mungkin di perjalanan bisnis kita ya, ada pelanggan itu pindah ke toko sebelah atau pindah pakai produk kompetitor kita ya. Di saat itu saya pesen jika ada customer atau pelanggan jenengan yang pergi, jangan pernah salahkan orang lain ataupun kompetitor kita. Mari kita salahkan diri kita sendiri dan bertanya apa yang salah. Mungkin produk kita kurang bagus, mungkin harga kita yang kurang kompetitif, atau pelayanan kita yang kurang baik. Mungkin itu bisa kita analisa. Baik, saya lanjut ya. Yang kesembilan, how do you increase your revenue? Pertama, dengan meningkatkan pembelian kepada customer yang sudah ada. Ya, berarti pembelinya supaya repeat order ya, dengan jumlah yang lebih banyak. Yang kedua, akuisisi customer baru. Nomor 10, how is big the market? Menurut data Google pada tahun 2021, pencarian mengenai skincare sebanyak 600 juta kali dalam setahun dan berpotensi meningkat setiap tahunnya. Mampu menarik 1% per tahun bisa dikatakan bisnis besar. 11, what is the problem? Analisisnya sebagai pertama ya, sebagian besar komposisi produk itu berasal dari zat kimia sintesis misalkan. Unsur berbahan dasar hewan juga cukup dominan, jerawat, kulit kusam, pori-pori besar, dan komedo ya. Yang 12, what factor will impact the business? Analisisnya apa? Suppliernya bagaimana, kompetitornya bagaimana, perilaku konsumennya bagaimana ya. Iya, adik-adik, ini ada yang saya sampaikan, Kenapa sih kita harus terus belajar ya, Dek? Kita harus terus belajar, belajar hingga Allah memanggil kita.
Karena cara memutar uang 10 juta itu beda dengan cara memutar uang 100 juta. Oke. Cara memutar uang 10 juta beda dengan cara memutar uang 100 juta. Cara berbisnis dengan modal 1 miliar itu juga berbeda dengan cara berbisnis dengan modal 100 miliar. Cara mengelola dana 100 miliar juga berbeda dengan cara mengelola dana 1 triliun dan seterusnya. Mengapa kita harus terus belajar? Karena pada saat kita masih sibuk, bagaimana caranya kita mengejar omset kita, misalkan 1 juta per hari itu kita kejar. Kalau kita tidak belajar, di luar sana adik-adik, orang sudah berlomba-lomba buka cabang. Di saat kita sudah mungkin di level buka cabang, ya. Di saat kita pusing buka cabang, di luar sana, orang sudah berhasil mensistemasikan bisnisnya. Saat kita masih sibuk dengan tim di luar sana, orang sudah fokus pada strategi pertumbuhan bisnis secara anorganik dengan cara merger ataupun akuisisi. Adik-adik, saat kita sibuk mengejar omset 100 miliar per tahun misalkan, di luar sana orang-orang dengan mudahnya melipat gandakan uangnya 100% dalam hitungan jam, bahkan menit. 100 miliar langsung menjadi 200 miliar dalam waktu sekian jam, bahkan kadang kurang dari 1 jam. Mengapa kita harus terus belajar adik-adik? Karena Allah ingin kita bersyukur dengan akal dan seluruh potensi yang sudah diberikannya kepada kita. Adik-adik, mungkin kita tidak seberuntung orang lain. Tetapi mari kita syukuri bahwa orang lain belum tentu setegar dan sekuat kita menghadapi badai kehidupan. Yakinlah suatu saat nanti kehidupan kita akan berubah menjadi jauh lebih baik. Kita ini sudah biasa menangis dan meringis saat merintis, karena kita ini bukan pengemis untuk menjadi pewaris. Mari kita ikuti alurnya, nikmati prosesnya, dan selalu bersyukur atas semua rahmat dan barokah Allah Ta'ala.